Babul istisna, bab pengecualian. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Huruf yang digunakan untuk istisna, untuk mengecualikan, banyaknya ada samaniyatun, ada 8. Wahya yaitu illa, ghairu, siwa, suwan, sawa, khala, ada, hasya. Jadi semuanya artinya kecuali, selain. Gitu. Fal mustasna bi illa, maka isim yang diistisnakan atau dikecualikan bi illa dengan menggunakan illa, artinya di antara 8 itu yang digunakan illa, yunsabu, maka isim yang dikecualikan dengan illa itu atau berada setelah illa itu yunsabu, dinasabkan, iza kanal kalamu, apabila kalamnya atau kalam itu taman, tam, mujaban, dan mujab. Apa di kalam yang tam? Kalam tam adalah kalam yang mustasna dan mustasna minhunya disebutkan. Kalam yang mustasna dan mustasna minhunya disebutkan. Misalnya al qaumu illa zaidan. Nah, ini namanya mustasna bi illa, yang dikecualikan dengan illa. Ja'al qaumu, kaum itu datang. Mustasna minhunya di sini al qaum, mustasna yang dikecualikan zaidan. Nah, ini kalam ini namanya kalam tam. Itu kalam yang mustasnanya yakni zaidan dan mustasna minhunya yakni al qaum disebutkan, kedua-duanya ada. Maka kalau begitu wajib ada setelah ilah ini nasab. Yang kedua baru wajib nasab tadi karena mujaban. Mujab artinya tidak didahului oleh nafi atau tidak didahului oleh nahi, larangan, tidak didahului oleh istifham. Kayak ini, ja'al qaumu ila zaidan. Ini namanya kalam tam mujab. Tam artinya mustasna dan mustasna minhunya itu ada. Mustasna minhunya di qaum, kemudian mustasna zaidan, kemudian tidak didahului oleh nafi atau nahi. Ini berbentuk madi. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu, maka mereka sujud. Illa iblis. Iblisa. Nah, iblisa ini dinasabkan. Kenapa? Karena berada setelah ilah. Dan kalamnya itu kalam tam, sempurna dan mujab, tidak diluai oleh nafi atau nahi, larangan, dan istifham. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Nah, mana mustasna minhunya? Mustasna minhunya di sini, yaitu wow. Mustasnanya yang dikecualikan mana? Iblis. Ya. Makanya di sini iblisa nasab karena berada setelah ilah pada kalam yang tam mujab. Gitu. Wa kharajan nasu illa Amran. Kharajan nasu, orang-orang keluar, illa Amran, kecuali Amr. Kharajan nasu illa Amran. Ini contoh daripada mustasna yang berada setelah ilah pada kalam yang tam mujab, tam dan tidak dulu oleh nafi.
Kharajan nasu, mustasna minhunya di sini an-nasu. Terus mustasna yang dikecualikan di sini setelah ilah yaitu amrad, wajib harus nasab. Terus wa in kana kalam mamfian, jikalau kalamnya itu mamfi dinafikan, taman dan tam. Artinya mustasna-nya ada, mustasna minhunya ada, tapi didahului oleh nafi. Gimana? Jaza fihi, maka boleh padanya al-badalu menjadi badal. Kalau jadi badal bagaimana? Berarti harus mengikuti harokat mustasna minhunya atau mubdal minhunya. Wan nasbu, dan boleh nasab alal istisna, boleh nasab sebagai istisna. Nah, contohnya maqamal qaumu illa zaidun illa zaidan. Boleh dua. Maqamal qaumu illa zaidun boleh, atau zaidan. Nah, tidak ada kaum itu yang berdiri kecuali zaidun. Jadi didahului oleh manafi, tapi tam, artinya mustasna dan mustabisnya lengkap. Mustasna minhunya yakni al-qaum, mustasnanya adalah zaidun. Boleh dibaca zaidun, berarti kalau dibaca zaidun ngikut ke harokat al-qaumu, itu menjadi badal namanya. Nah, boleh dibaca zaidan, berarti istisna. Ya. Terus yang ketiga, wa in kanal kalamu naqisan, jikalau kalamnya naqis, kalamnya itu tidak disebut mustasna minhunya, itu namanya kalam naqis. Al-kalam alladzi lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Kalam naqis artinya kalam yang tidak disebutkan padanya di dalamnya mustasna minhunya. Wa in kana al-kalamu naqisan, jikalau kalam itu naqis atau mustasna minhunya tidak disebutkan, kana ala hasabil amili, maka harokat atau kedudukan daripada isim yang setelah ilah itu ala hasabil awamili, sesuai dengan amil yang sebelumnya. Berarti tidak ada fungsi ilah di sini, berarti ilah di sini mulghad. Artinya tidak beramal. Misalnya maqama illa zaidun, ma ra'aitu illa zaidan, ya. Ma marartu illa bi zaidin, ya. Nah, kalau kalamnya itu ada kalam yang naqis, kalam yang mustasna minhunya tidak ada, seperti maqama illa zaidun, tidak ada mustasna minhunya, yang ada cuma mustasna yang dikecualikan aja. Mustasna minhunya tidak ada. Kalau ini kan ada nih, maqamal qaumu, ini mustasna minhunya. Fasajadu itu ada wawu menjadi mustasna minhu. Nah, kalau di sini tidak ada, maka isim yang setelah illa ini sesuai dengan sebelumnya. Maqama illa zaidun. Ini sebelum ilah ini adalah koma. Koma ini fiil. Fiil menuntut fa'il. Maka zaidun di sini menjadi fa'il dari koma. Ma ra'aitu illa zaidan. Sama ini naqis. Tidak ada yang aku lihat illa zaidan kecuali zaid. Nah, sebelum ilah di sini ra'aitu fiil fa'il. Mustasna minhunya tidak ada. Maf'ul daripada ra'aitu di sini tidak ada sebelumnya, sebelum ilah. Nah, makanya sekarang zaidan itulah yang menjadi maf'ul. Berarti zaidan sekarang menjadi maf'ul dari ra'aitu. Itu maksudnya kana ala hasbil awamili. Ma marartu illa bi zaidin. Bi huruf jar, ya nuntut setelahnya majrur, dijarkan. Berarti ilah di sini mulghad. Ilah itu artinya tidak ada fungsinya, tidak ada amalannya. Nah, ini udah ada contohnya di sini. Nahu ma qoma illa zaidun, ma darabtu illa zaidan, ma marartu illa zaidin.
Berikutnya wal mustasna bil ghairi. Nah, yang dikecualikan dengan pakai ghairi wasiwa wasuan wasawa majrurun, semuanya dijarkan. La ghairu, tidak ada yang lain. Berarti cuma hanya jar aja. Pokoknya setelah ghairu siwa suwa sawa, itu jar udah itu. Misalnya ma qomal qaumu ghaira zaidin. Nah, setelah ghaira, setelah ghairu ghairi ini nanti jar atau majrur, tidak ada yang lain. Ini kalau yang dikecualikan pakai ghairu siwa suwa sawa. Wal mustasna di khala, dan yang dikecualikan dengan pakai khala, ada dan hasya, dan pakai tiga ini yajuzu nasbuhu, boleh menasabkannya, wajarruhu, dan boleh juga menjarkannya. Berarti boleh dua. Oh, contohnya qamal qaumu khala zaidan, boleh. Boleh juga mengatakan qamal qaumu khala zaidin. Qamal qaumu ada imran, qamal qaumu ada amrin, qamal qaumu hasya zaidan, qamal qaumu hasya zaidin. Nah, boleh dibaca dua. Betul. Kalau dibaca zaidan berarti ini dianggap khala ada hasya sebagai fi'il. Kalau dibaca majrur jar zaidin berarti khala ada hasya dianggap sebagai huruf jar. Nanti akan dibahas itu dalam kitab yang lebih panjang lebar pembahasannya, insyaallah ya. Kemudian berikutnya babula.